Haleluya, puji Tuhan, shalom dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan juga selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, dikasih, dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa kita, karena hari-hari kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penjagaan, penyertaan, keselamatan yang besar dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah katakan berkali-kali bahwa kita semua sedang menantikan kedatangan Tuhan. Secara manusia, secara horizontal, kita melihat dari dua kacamata, dimensi vertikal, kacamata vertikal, rohani, pandang kepada Tuhan, maupun dari kacamata horizontal. Secara manusia, saya katakan setiap kita menantikan kematian. Bagi orang yang tidak mengenal Yesus, bagi orang yang tidak memiliki suatu pegangan janji firman Tuhan, setiap kita beraktivitas, semua menantikan kematian. Usia di dunia akan berakhir. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan Yesus secara rohani, secara vertikal, kita bukan menantikan horizontal kematian, tapi saya bersama Bapak Ibu semua menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Itu pada kesempatan ini saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan bagi Yesus. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, dapat ku balas kasih-Nya. Haleluya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Haleluya. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Amin. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, dapat ku balas kasih Yesus yang dahsyat ajaib. Dia angkatku jadi anak-Nya. Haleluya. Beri damai di dalam hidupku. Haleluya. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Amin. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, amin. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan telah selamatkan jiwaku. Tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Amin. Haleluya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bawah bumi,
yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia samaku, hanya Dia segalanya bagiku. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Dia Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Kolose pasal 1:16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang telah ada di surga dan yang ada di bawah bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kasih Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Nya Tuhan. Dia pujian sembah Yesus. Bagi Dia pujianku, segala-galanya bagi Yesus. Amin. Haleluya. Bagi pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kekal selama-lamanya hanya bagi Dia Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah. Tidak ada pribadi lain yang paling sempurna, hanya di dalam Dia Yesus Kristus Bapa kita. Karena sempurnanya Dia yang menciptakan segala-galanya, termasuk kita, ciptaan Tuhan. Maka harus Bapak Ibu, kita selalu memuji akan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mohon maaf. Saya senantiasa bersyukur kepada Tuhan ada di dalam hadirat Tuhan. Sebab saya bisa menyanyi, bisa main gitar, bisa melayani Bapak Ibu semua, bisa melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini dengan setia, bisa bernafas, bisa beraktivitas. Bapak Ibu, semua hal yang sama kita lakukan, semua karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan sudah ambil nyawa kita, nafas kita sudah selesai, sudahlah, kita tidak bisa beraktivitas apapun. Semuanya akan berakhir. Tapi pentingnya kita sebelum kita berakhir, selama hidup kita, usia kita, mari kita hidup menyenangkan bagi Tuhan. Sehingga nanti kelak kita layak di hadapan Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Kita mau baca Kisah Rasul pasal 10 ayat 37 sampai 48. Haleluya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 37 sampai 48. Jadi cukup pendek.
Jadi saya juga tidak terlalu lama karena ini berapa ayat saja. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dan Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan dia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu yang menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang luar biasa kita baca. Karena berkaitan luar biasa, karena berkaitan langsung dengan pribadi Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 hal penting yang mau sampaikan di sini dari firman Tuhan. Yang pertama di ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Coba kita saat ini mau bicara tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah. Dan kalau kita lihat di sini disebut bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia. Banyak orang yang tidak mengerti tentang Yesus Kristus. Maka pentingnya saya sebagai hamba Tuhan ingin menjelaskan. Yang pertama, kalau kita lihat, kita harus akui, Bapak Ibu, harus akui dan akui 100%, 1000%, 1 triliun persen. Bahwa seluruh umat manusia di bumi ini harus mengakui triliun-triliun persen tak terbatas. Bahwa Allah berkuasa melakukan segala sesuatu yang tak terbatas. Yang pertama, harus kita pahami. Bertriliun-triliun persen, ya saya katakan, kita harus punya pemahaman. Allah kita, Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Allah yang besar, dahsyat, tak terbatas, tak terbatas, tak terbatas. Dia sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang harus pahami. Berarti kalau kita punya pemahaman ini, kita memiliki pemahaman yang sehat, bukan sakit. Yaitu Allah sanggup melakukan segala sesuatu apa saja sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berarti karena kesanggupan tak terbatas itulah, berarti Allah sanggup menjadikan dirinya menjadi manusia. Itu namanya Yesus. Nah itu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tolong renungkan. Yang pertama, Allah yang besar tak terbatas. Kuasanya tak terbatas, kuasa yang dahsyat, mampu melakukan segala sesuatu, berarti mampu pula menjadi manusia. Itu namanya Yesus. Nah, ini saudara, kita mau masuk sekarang. Kalau namanya Yesus, 2000 tahun yang lalu, Yesus 100% manusia. Dari asal usulnya, Allah yang tak terbatas, Allah yang berkuasa, kekuasaan yang tak terbatas itulah dia sanggup menjadikan dirinya sebagai manusia, tetapi dalam dirinya keiliannya itu tetap menjadi satu. Makanya Yesus bangkit karena menyatu dengan Allah. Jangan dibikin dua. Kalau dibikin dua itulah kebodohan manusia. Bodohnya manusia, logika manusia kan sangat terbatas.
1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu logika kita yang terbatas. Tapi bisa nggak Allah 1 tambah 1 bisa tak terbatas? Kita nggak mampu, tapi Allah sanggup mampu. Contohnya apa? 2 ketul roti tambah 2 ekor ikan dimakan roti, 2 tambah 5. Kalau dilihat dari jumlah kebendaannya, kuantitinya dari 2 tambah 5 kan 7. Biarpun itu secara matematika tidak bisa dibikin begitu. 2A tambah 5B nggak bisa langsung 7. Itu matematika. Ya, saya paham tentang matematika. Tetapi karena kuasa Allah tak terbatas, dahsyat Tuhan, dari 2 ekor ikan, 5 ekor menjadi apa? 5.000 bakal 12 bakul penuh. Mana mungkin masuk logika air bisa menjadi anggur? Mana mungkin orang mati bisa dibangkitkan? Mana mungkin orang buta bisa melihat? Mana mungkin anak saya yang saya cintai, anak saya Hanur Rahmat yang sudah dipanggil Tuhan bisa bangkit. Tetapi kalau Yesus pada waktu itu kemarin ada bersama saya, seperti 2000 tahun yang lalu, saya minta kepada Yesus, tolong Yesus. Kalau 2000 tahun lalu maksud saya ya, Yesus ada di tengah-tengah seperti Lazarus. Lazarus kan bersama Yesus tuh. Ada Marta, Maria, Betani. Langsung Tuhan panggil, Lazarus, bangun kau bangkit. Bangkit. Waktu di kota Nain, Yesus berjumpa dengan seorang janda, anak satu-satunya. Langsung dibangkit sama Tuhan. Bangkit, bangun. Itulah Allah tak terbatas. Demikian juga ini yang pertama. Tuhan Allah yang maha besar, Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dia membangun dirinya atau membantu dirinya, menjadikan dirinya sebagai manusia lahir sebagai seorang bayi. Itulah kebesaran Tuhan. Tapi logika kita, jangan kita berpikir logika kita sangat terbatas. Jangan menganggap Yesus sebagai manusia itu langsung ditunjuk. Yesus manusia-manusia, jadi tidak bisa apa-apa. Ternyata Yesus. Ini karena ada kebesaran Tuhan yang dahsyat kan. Selama 2000 tahun lalu sebagai manusia, perkara ajaib dinyatakan. Termasuk dikatakan di sini, dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya, dia bangkit dari kematian. Seperti di ayat 40. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Amin ini. Jadi intervensi dalam keberadaan Allah sebagai Allah. Turun sebagai Allah. Turun sebagai Allah bertanggung jawab. Yang Allah sendiri jadi manusia nama Yesus. Karena itu merupakan suatu kesatuan. Bukan itu namanya harmonis, relasional. Bukan itu kepengertian kita yang sangat terbatas. Tapi tidak boleh kita bilang Allah Tritunggal itu punya Allah tiga. Tidak. Allah yang di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang esa, satu tunggal. Itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena kita keterbatasan logika kita yang sangat terbatas. Kalau kita tidak rendah hati, tidak minta pimpinan Roh Kudus, kita tidak bisa paham tentang Allah. Waktu mari saya jelaskan sini. Itulah. Jadi yang pertama, Allah yang besar. Allah menciptakan segala sesuatu. Yang saya katakan tadi, segala sesuatu diciptakan. Termasuk dia menjadikan diri sebagai manusia yang namanya Yesus. Tapi ingat loh, Yesus hanya di dunia sementara. Hanya umur 33 tahun setengah setelah itu Yesus mati dan bangkit. Itu naik ke surga sampai sekarang. Dan nanti dia akan datang kembali Yesus. Bukan sebagai manusia lagi. Tapi Yesus sebagai Allah. Maka nanti saya kasih penutup. Dan yang kedua, mari kita paham ya. Yang kedua, itu bicara tentang pengampunan dosa. Di ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi. Barang siapa percaya kepadanya, ia mendapat pengampunan dosa. Oleh karena mari, kita adalah orang berdosa. Kalau kita orang berdosa, kita minta ampun sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan ampuni. Dalam surat 1 Yohanes 1:9 dikatakan, jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka ia setia dan adil. Apa dikatakan? Dan menyucikan dari segala kejahatan kita. Dalam surat 1 Yohanes 1:9. Dosa apapun Tuhan sanggup mengampuni. Tertulis pula dalam Matius pasal 9 ayat 6 dikatakan, dalam Matius 9 ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini anak manusia, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah kepada semua lumpuh itu, bangunlah ke tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu bangun lalu pulang. Coba ini, kalau bukan Yesus, dia menyatakan kuasanya sebagai Allah. Ada Allah intervensi, kebesaran Tuhan. Tapi jangan dianggap ada Allah dua. Allah itu satu. Inilah kebesaran Tuhan yang dahsyat. Pemahaman kita harus dibawa ke pemahaman yang rohani, ilahi. Logically ilahi. Logically yang dipimpin Roh Kudus. Yang mengaku dengan iman dari hati kita, Yesus adalah Tuhan pencipta langit bumi.
Dan yang kedua, Yesus mengampuni dosa kita. Pada saat kita berdosa kepada Tuhan minta ampun. Tapi tidak boleh mempermainkan Tuhan ya. Dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Dan orang yang main-main dengan dosa tidak boleh main-main seperti di dalam Ibrani. Ya. Saya mau bilang, orang yang tahu tentang kebenaran tidak boleh main-main dengan dosa. Tidak bisa. Coba baca Ibrani pasal 10 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Jadi kita yang sudah dibenarkan, mengerti yang kebenaran, tidak boleh main-main dengan dosa. Seperti saya hamba Tuhan yang mengerti yang kebenaran, saya main dosa, seenaknya main dosa, sewenang-wenang, mentang-mentang Yesus baik, terus kita main-main dosa. Tidak bisa tuh saudara, tidak bisa. Tapi mari dengan artinya pengakuan dosa Yesus, artinya Yesus maha baik. Tidak ada putus harap. Yang penting kalau kita mengaku dosa kita, minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan memberkati. Dan yang ketiga, bahas tentang baptisan. Mari, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang belum dibaptis, mari dibaptis, percaya kepada Yesus. Sebab dalam Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dibaptiskan akan selamat. Karena Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita semua, kita mencinta Tuhan Yesus. Dia dasar dan ajaib. Hanya bagi Dia, Yesus yang telah mati bagi kita. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit, Dia akan datang kembali. Dia akan menyelamatkan kita. Dan minta sama Tuhan kita rapture, masuk dalam kerajaan surga buat selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, selama-lamanya. Haleluya, selama-lamanya. Bagi Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum beristirahat, berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.